Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan kita. Dan kita terus membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Perasaan kehendak kami bawa kepadamu dalam kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Inilah persembahan pujian kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
hatiku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Segala mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Engkau Allah yang terbesar dan termulia. Mari sama-sama nyanyikan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. ya Yesus. Dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biar semua, Biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Sebab Engkau Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah kebenaran kita yang menerangi jalan kita. Firman, Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus dia sumber pengharapan.
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. segalanya.
bersyukur ya Tuhan. Dan hari ini kami belajar dan kami memperingati bahwa kasih-Mu yang sempurna oleh kematian di salib itu diwujudkan dengan kebangkitan yang menunjukkan bahwa tidak ada satu kuasa yang dapat menandingi Engkau. Tiada yang dapat sebanding dengan kuasa kebangkitan itu. Engkau hidup supaya kami yang mati dapat hidup kembali. Engkau memberi pengharapan buat kami yang berada di dalam kelesuhan, di dalam kehidupan yang tidak berarti. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa menjadi orang Kristen dengan semua kelengkapan pengetahuan firman yang sangat lengkap. Biarlah kekristenan kami menjadi utuh oleh karena kami paham firman Tuhan. Kami berdoa supaya hari ini firman Tuhan akan datang dalam hidup kami, meneguhkan kami oleh kuasa kebangkitan Yesus itu. Meneguhkan tiap-tiap kami secara pribadi. Firman Allah menjadi jawaban dari kebutuhan kami. Urapi hamba-Mu sebagai alat dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat Paskah. Senang melihat Bapak Ibu bahagia. Juga kita sudah dilayani oleh para pelayan pada hari ini yang sangat luar biasa. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian yang ada di dalam Injil Lukas. Izinkan saya bercerita tentang seorang profesor yang sombong. Biasalah ya kalau orang sudah profesor, apalagi kalau sudah ada doktor, kabulator kotornya akeh gitu ya. Ada banyak sekali di belakang gelarnya, biasanya orang menjadi sedikit angkuh. Padahal pengetahuannya cuma sedikit sebenarnya. Kalau dibanding dengan betapa hebatnya Tuhan. Lalu dia bertemu dengan seorang anak kecil. Kayaknya dia anak sekolah minggu dari Elohim. Dia tanya begini, Dek, kata orang Kristus ada di mana-mana. Lalu Kristus mana yang kau sembah? Lalu anak kecil itu mungkin karena sudah dilatih ya di sekolah minggu. Diajarin oleh guru-guru sekolah minggu yang baik-baik ini ya. Lalu anak itu menjawab begini, Prof, saya menyembah Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Boleh tepuk tangan buat jawaban ini? Saya pikir tidak banyak di antara agama-agama di dunia yang memberi label kebangkitan kepada yang disembahnya, kecuali dalam kekristenan. Sebuah doktrin yang membuat ini menjadi lengkap sebagaimana doa saya tadi, kasih Yesus menebus kita karena dia mati di salib, darahnya tercurah. Tapi jangan lupa penderitaannya menyembuhkan kita. Karena itu saudara yang sakit hari ini, kuasa kebangkitan Yesus akan menyembuhkan saudara. Lalu saudara-saudara, kebangkitannya itu pada hari yang ketiga kata Rasul Paulus untuk menggenapi apa yang firman Allah katakan. Dia menggenapi semua yang manusia tidak dapat lakukan. Yesus hidup supaya kekekalan hidup kita menjadi pasti. Tetapi saudara-saudara, ada yang disayangkan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan tentang Yesus yang bangkit itu tidak banyak menerobos dalam hidup manusia. Tidak menjadi satu terobosan di dalam hidup secara personal. Ada orang yang Kristennya lama, tapi kemudian kemenangan, kebangkitan itu tidak ada dalam hidupnya. Dan saya pikir ini bukan cerita baru. Dulu di dalam Alkitab, Lukas mencatat Bapak Ibu, sebuah kisah dari Lukas pasal 24 yang menjadi bagian teks kita. Saya mau mengangkat dari sebuah cerita yang sebenarnya bukan saja cerita masa kini. Orang meragukan tentang Tuhan Yesus yang bangkit itu. Ternyata itu juga terjadi di antara murid. Sebenarnya kita sebut murid karena memang mereka, Alkitab menyebut bahwa dia adalah bagian dari murid dari Tuhan Yesus. Kisah itu dicatat dalam Lukas pasal 24. Kalau Bapak Ibu membaca Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13. Saya mau membaca, pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Rupanya pada masa itu bukan saja baru, di masa kita cerita mengenai kebangkitan itu menjadi bahan obrolan. Apalagi pada waktu itu peristiwanya sebelumnya tidak pernah terjadi hal demikian. Jadi dua orang ini mempercakapkan apa yang terjadi di Yerusalem. Tapi yang cukup aneh adalah dua orang ini justru berjalan ke arah yang berlawanan dengan Yerusalem. Mereka tidak tinggal di Yerusalem yang sebenarnya menjadi tempat yang Tuhan sendiri bilang sebelum dia naik terangkat ke surga, tunggu di Yerusalem. Tapi rupanya saudara-saudara, bagian ini menunjukkan kepada kita ada orang-orang seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus ini di dalam hidup mereka. Cerita inilah yang saya mau angkat Bapak Ibu. Cerita dari dua orang yang berjalan ke Emmaus. Untuk kita semua membuat refleksi dari peristiwa Paskah. Bapak Ibu, peristiwa Emmaus ini, kampung Emmaus yang diceritakan oleh Lukas, seorang sejarawan, dia mengatakan ini 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya, Emmaus yang dimaksud oleh ceritanya Lukas bukanlah Emmaus yang kalau secara geografis ini bukan Emmaus yang merupakan kisah dari peristiwa orang-orang Yudas Makabeus itu. Kita tahu ketika pemerintahan Romawi pada masa di mana sebelum peristiwa setelah kerajaan Yunani, kita tahu orang-orang Yahudi mulai melakukan pemberontakan oleh karena mereka merasa sangat tertekan oleh pemerintahan Romawi pada masa itu. Salah satu kelompok yang disebut seperti pemberontak kepada pemerintah Romawi adalah kelompoknya Makabeus. Yudas Makabeus dengan keluarganya yang berusaha sedemikian rupa sangat nasionalis terhadap kerajaan atau terhadap bangsa Israel. Mereka melawan itu semua orang-orang yang menentang keisraelan mereka. Pada waktu itu dalam upaya mereka untuk menyerang itu, yang mereka lakukan adalah tidak mengizinkan raja-raja atau pemerintahan pada masa itu untuk mempengaruhi mereka meninggalkan keyahudiannya. Apalagi kita tahu bahwa waktu itu ada Helenis Yunani membuat seluruh bahasa Ibrani itu mulai dikurangi. Dengan demikian orang Yahudi itu mulai muncul nasionalisnya, diwakili oleh Yudas Makabeus ini. Jadi mereka menyerang, mereka nggak mau tuh, mereka tetap mempertahankan. Nah, kampung di mana mereka mau dikenal sebagai kampung yang berusaha untuk mempertahankan Yahudi mereka itu, kampungnya namanya Emmaus. Tapi yang diceritakan oleh Lukas ini bukanlah Emmaus yang adalah kampungnya Makabeus. Sebuah kampung yang menunjukkan kelompok patriotik yang kemudian berusaha untuk mempertahankan Mesias itu. Ternyata saudara-saudara, yang diangkat oleh Lukas ini justru berbeda. Dia tidak sedang mengangkat gambaran itu. Tetapi yang dia sedang angkat di sini adalah bagaimana dua orang ini mewakili orang-orang Yahudi pada umumnya pada masa itu, mewakili kebanyakan manusia kita zaman sekarang yang membaca kitab ini, bahwa ada banyak kali terjadi gangguan-gangguan, angan-angan yang keliru dalam hidup kita. Angan-angan rohani, perjalanan iman yang tidak benar. Itu sebabnya Lukas mencatat bagian ini supaya siapapun yang membacanya, orang-orang itu akan sadar bahwa kadangkala kita bisa salah memahami Tuhan. Benar apa betul? Kita semua diperhadapkan dengan cerita ini untuk memberikan gambaran bahwa ada banyak kali perjalanan batin kita, keimanan kita kepada Tuhan bisa saja terdistrak oleh apapun.
bisa saja menjadi gambaran perjalanan iman yang tidak benar. Oleh karena itu saya mau mengajak kita membuat refleksi dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam teks ini Bapak Ibu? Ada angan-angan yang keliru oleh karena buruknya bangunan rohani. Bagaimanapun juga kesalahan yang dicontohkan oleh dua orang yang tadinya seharusnya menuju ke Yerusalem, karena di sanalah terjadi kebangkitan itu, justru mereka berbalik arah. Ini adalah gambaran dari buruknya bangunan rohani orang-orang pada masa itu, dan mungkin saja mewakili kita. Akibatnya yang terjadi adalah pikirannya terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Harapan-harapan yang sebenarnya tidak sebagaimana mestinya. Lalu kalau sudah pikirannya terkontaminasi, perilakunya pasti juga buruk. Bapak Ibu, perhatikanlah bahwa keadaan rohani itu menjadi komandan buat seluruh kehidupan kita. Boleh bilang amin? Kondisi rohani kita, dia menjadi komandan buat segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau orang rohaninya bagus, pikirannya baik sama orang lain. Nggak ada amin. Kalau sudah baik pikirannya, perilakunya pasti baik. Kalau seorang suami hidupnya takut Tuhan, pikirannya benar, kerjanya juga baik, keluarganya aman sejahtera. Terima kasih bapak-bapak yang senyum. Ya, pasti pikir, iya betul sudah ya. Kalau ibu-ibu juga demikian. Kalau ada Tuhan, kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita nggak mikir buruk-buruknya orang. Maka perilaku kita juga benar. Inilah yang akan menjadi refleksi buat kita bersama-sama. Mari kita mulai dengan perjalanan yang terganggu dari Emmaus. Dari Yerusalem menuju Emmaus. Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-24. Pada ayat 18 hingga 24 bercerita begini. Seorang dari mereka dalam perjalanan nih, namanya Kleopas. Dengar, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mari kita lihat dulu. Pertama-tama, apa yang sedang terjadi di situ? Dua orang ini balik gerak. Saya sebut orang yang balik gerak. Balik dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Sekali lagi Emmaus ini bukan kotanya kaum patriotik tadi. Tapi sebuah gambaran untuk mengatakan ini arahnya nggak jelas. Arahnya nih nggak genah. Mereka tidak sedang pulang kampung. Ada di antara saudara yang hadir di sini yang memang sedang pulang kampung kembali ke Batu? Boleh lihat tangan? Oh, semua berarti ada di kampungnya ya. Yang terjadi dari dua orang ini adalah sebenarnya sebuah pelarian. Ninggalin Yerusalem. Kenapa meninggalkannya? Ini orang kabur. Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit. Yesus yang mereka puja itu, Mesias yang mereka nantikan, ini berubah. Berubah statusnya. Berubah apa yang seharusnya diharapkan. Berubah menjadi seorang yang wafat dengan mengganaskan. Harapan mereka menjadi hilang. Ya, tadi saya sudah singgung mengenai orang Yahudi dengan pengharapan mereka. Kenapa Yudas Makabeus itu demikian rupa berusaha untuk melawan
semua hal-hal yang bertentangan dengan keyahudian mereka. Karena mereka tahu mereka bangsa pilihan Allah dan mereka mengerti betul Allah menjanjikan akan ada pembebas. Akan ada seorang pahlawan, the hero yang mereka sebut the Messiah, Mesias. Sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Bahwa Mesias itu akan datang, lalu dia akan angkat senjata, lalu dia akan menyerang semua musuh-musuhnya orang Israel. Tetapi waktu Yesus menyatakan dia adalah raja bagi mereka, kita tahu di peristiwa salib, kemudian ada 3 bahasa yang dipakai di situ. Bahasa Romawi, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sebuah ejekan yang mengatakan, nih Delon, lihaten, iki rajamu iki loh. Rajamu sekarang disalib. Rajamu ini gak genah lah, ngomongnya raja, kok matinya disalib. Mati di tempat yang sebenarnya menjadi tempat di mana orang-orang paling jahat seharusnya berada. Jadi kenyataannya mereka seperti ngenes banget, waduh. Lah ini yang diharapkan sekian lama, ribuan tahun, ngarapin supaya bebas. Kenyataannya tidak. Lalu kemudian peristiwanya, waktu itu setelah Yesus mati, hari yang ketiga dia bangkit. Seperti nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan pada hari ini. Kuasa kebangkitan yang gak ada yang sebanding. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setelah Yesus bangkit, justru hebohnya berita itu tidak bisa menahan 2 orang ini untuk tetap di Yerusalem. Mereka masih tetap dengan angan-angannya, masih tetap dengan harapannya, mereka balik kanan gerak menuju ke Emmaus. Mereka menuju ke tempat yang oleh Lukas sengaja diangkat untuk mengatakan, ini loh, kamu kembali ke perjuangan yang kamu pikir kamu bisa melakukannya sendiri. Sebuah gambaran manusia kita saat ini yang berpikir bahwa secara rohani kita bisa berjuang sendiri. Sebuah kesalahan yang kita buat. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita merefleksikan bagian yang pertama dari Paskah ini. Dari cerita perjalanan ke Emmaus ini. Supaya kita semua waspada terhadap perjalanan iman yang tanpa kebenaran Allah. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Supaya perjalanan iman kita bukanlah perjalanan yang hanya dilakukan sebagai sebuah perjalanan agamawi. Yang melakukan standar-standar hidup Kristen sementara kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran yang sejati itu. 2 orang ini tahu ada peristiwa yang heboh, yang besar. Seandainya itu ada sekarang sudah viral. Pasti sudah viral. Apalagi kalau anak-anak muda kalau sudah kasih tahu, wah ini ada berita viral. Viral sudah dah itu. Saudara-saudara, tapi sayangnya justru waktu Yesus berjalan menemui 2 orang yang berjalan ke Emmaus, dengar ceritanya mereka. Katanya ayat 19, Yesus tanya apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi. Ini dia, mereka tahu dia nabi. Dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah. Dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu.
tetapi dia tidak mereka lihat. Sebuah kondisi yang ironis. Mereka mengakui Yesus adalah nabi, dia berkuasa, dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias yang mereka inginkan. Tapi justru ketika dia bangkit, peristiwa ini tidak kemudian membuat mereka bertahan dan mencari itu. Justru ketidakpercayaan mereka itu dikedepankan. Lukas mencatat bagaimana orang-orang ini tidak percaya dengan apa yang terjadi. Wes ngerti, apalagi ibu-ibu udah ngomong, yo tenan, aku lihat gak ada itu, kuburnya kosong. Justru mereka terarah kepada fakta bahwa kubur itu kosong. Tapi mereka tidak mengubah bahwa fakta itu menunjukkan kebenaran firman Allah, kebenaran janji Yesus, kebenaran perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebuah perjalanan iman yang hanya berupa ritual belaka, tidak menghidupi firman di dalam mereka, tidak mendalam di dalam firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah disorientasi hidup di situ. Orang-orang yang salah memahami Tuhan. Orang-orang yang salah menanggapi Tuhan. Seharusnya kita menjadi orang percaya di hari ini, dari cerita perjalanan ke Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus, kita harus tahu, paham firman, dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Kalau tidak maka kita hanya mendengar, tahu, tidak pernah menghidupinya. Hari ini kita semua harus membuat reorientasi, ulang kembali bagaimana perjalanan rohani kita. Bagaimana kehidupan rohani kita. Kita harus memahami bahwa rancangan Allah berbeda dari rancangan kita. Kesulitan mereka adalah pada waktu itu mereka memahami Mesias itu hanya dalam wujud sejarah. Mesias itu hanya akan memberi kenyamanan secara lahiriah. Tidak memahami bahwa rancangan Tuhan yang terbesar adalah urusan kekekalan hidup kita. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa supaya siapapun kita, kalau ada orang-orang muda di sini yang fokus hidup saudara hanya untuk cuan, cari uang, saudara pikir ini sudah arah hidup saya. Hari ini belajarlah dari 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Ubah arah hidupmu. Kembali kepada Tuhan. Karena sekali lagi tidak ada seorang pun kita yang bisa hidup tanpa Tuhan. Kembali membuat refleksi diri saudara. Kembali untuk melihat bahwa kadangkala yang kita rancangkan itu berbeda dengan rancangan Allah. Tetapi semua rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Mungkin saudara hari ini datang dalam kekecewaan. Saudara sedang menantikan pengumuman untuk penerimaan di sebuah sekolah tertentu untuk perkuliahan saudara, atau saudara sedang cari kerja yang rasanya semua harapan saudara belum terwujud. Percayalah, rancangan Tuhan itu paling baik. Kadang-kadang Tuhan membuat pembelokan, tapi di dalam pembelokan itu Dia tahu mana yang terbaik buat hidup kita. Amin. Dia tahu yang terbaik buat semua kita. Kiranya kita bersama-sama hari ini belajar untuk merelakan diri kita. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Izinkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk menjalankan rancangannya dalam hidup kita. Karena sama-sama di antara kita membutuhkan Tuhan. Perjalanan ke Emmaus mengajarkan kita bahwa pemahaman kita, kedalaman kita untuk memahami firman Allah adalah sangat penting. Perhatikan ayat 25. Yesus kemudian ketika mendengar diskusi mereka itu, mereka ngotot dan bilang, wah ini gak benar ini. Yang dibilang ini gak benar. Lihat ayat 25, lalu Yesus berkata, hai kamu orang bodoh.
Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu, Yesus kemudian menerobos masuk di dalam pemahaman mereka yang salah itu. Cara pandang mereka terhadap rancangan Allah yang salah itu. Yesus masuk dengan kebenaran dan mengatakan, bodoh kamu. Kamu betapa lamban hatimu, kamu tidak percaya apa yang Alkitab katakan. Sebuah pernyataan yang sangat tegas. Yesus mengatakan ini karena buat Yesus ini adalah penting. Mereka harus kembali kepada standar yang utama. Bukan menggunakan kemampuan akali mereka. Bukan menggunakan unsur rasa dalam diri mereka semata-mata. Tapi yang harus mereka landasi adalah kebenaran firman Allah. Telah dikatakan oleh para nabi bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi ini mestinya datang buat kita untuk melihat bahwa perjalanan ke Emmaus sebenarnya perjalanan iman. Sebuah perjalanan yang menggambarkan bahwa semua kita akan berhadapan dengan bongkahan-bongkahan kesukaran, kesedihan, kekecewaan, pergumulan hidup. Karena memang tidak ada perjalanan iman yang tanpa kerikil dan hambatan. Kita akan menghadapi itu. Tapi bertumbuhlah di dalam iman dengan dilandasi firman Allah. Hidupi firman Allah, yakini firman Allah. Dan saudara akan lihat bahwa siapa yang melakukan firman, dia akan disebut berbahagia. Bapak Ibu, mari kita maju di dalam Tuhan. Pesan yang kedua. Refleksi yang kedua dari kisah perjalanan ke Emmaus. Kita tahu ceritanya. Setelah dua orang ini berbincang-bincang dengan Yesus di dalam perjalanan itu, Yesus menegur mereka. Lalu sudah mulai malam, akhirnya ayat 31 sampai 35 menceritakan mereka singgah. Mereka bersama-sama singgah di rumah itu. Waktu Yesus duduk makan, dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikan kepada mereka, barulah terbuka matanya. Gambaran dari kebanyakan kita yang sedang dibicarakan oleh Lukas. Kita itu biasanya ngerti Tuhan waktu ada berkatnya. Benar apa betul? Kadang-kadang kita bilang, Tuhan baik waktu kita lihat Tuhan beri kecukupan secara finansial. Waktu urusan bisnis kita lancar semua. Bagaimana ketika semuanya gak ada? Bagaimana ketika terjadi hambatan di dalam bisnis kita? Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Saudara-saudara, tapi kisah dua orang ini. Ketika Yesus bicara memberkati mereka dengan perjamuan itu. Baru terbuka mata mereka dan mereka mengenal dia. Tapi Yesus sudah lenyap. Pasti kaget. Waduh. Dua orang bilang, aduh lapo tadi kok bodoh banget ngomong gitu. Pasti mereka, lagian kamu tadi lapo ngomong begitu. Wah kamu udah kenceng-kenceng ngomong kayak, aduh. Kalau bisa ya itu mirip-mirip seperti mahasiswa. Kalau ketahuan kerjaannya gak bagus dari dosennya, kasih masuk kepala di bawah meja. Aduh malu aku gitu. Ada yang begitu? Oh gak ada. Gak ngaku. Ini dua orang ini baru ngerti betul. Terbuka mata mereka. Lalu seorang dengan yang lain berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu mereka, kata 33, bangun dan apa? Bangun dan apa? Balik ke Yerusalem. Bapak Ibu,
Yesus yang bangkit menyediakan anugerah untuk pemulihan hidup kita. Bersyukur saudara-saudara, Bapak Ibu bersyukur. Saya bayangkan kalau Tuhan Yesus itu orang Papua, waktu jalan lalu 2 orang ini bilang, itu bohong saja, itu pace itu. Dia bilang begitu lalu dia kasih tinggal kita, dia mati lalu itu terang benar itu. Itu perempuan-perempuan itu paling halu itu mereka. Belum tahu the power of mama ya. Kalau mama jengkel ada lempar dengan batu itu mereka. Untunglah mereka pergi ke Emmaus. Kalau kedengaran sama mama, wah kau bilang saya bohong ya. Saudara-saudara, saya bayangkan Yesus tuh hebat banget. Sabar gitu ya. Itu kalau saya sudah toki mereka 20 kepala. Karena kau bilang apa? Saya benar ini. Tapi Yesus tuh tahan lalu dengarin, alah. Orang bodoh. Begitu penuh kasih, penuh anugerah Tuhan dengerin kebodohan orang 2 ini. Saya pikir itulah yang banyak kali terjadi dalam hidup Kristen kita. Ya enggak Bapak Ibu? Banyak kali kita melakukan kebodohan-kebodohan yang kita pikir, wah ini sudah paling benar. Tapi Tuhan tuh lihat, nah, lek bodoh aja nemen-nemen ngono lo, nah itu. Udah salah, ngotot pula lalu bilang, kalau kau gak berkati aku Tuhan, aku nggak mau ke gereja-gereja. Loh, ya wes rapopo. Lek kamu ndak datang ke gereja yang nggak diberkati yo kamu, ya toh? Ngambek ya wes, jarno ae. Iya toh? Saya ingat dulu waktu karena masih agak muda dikit lah, agak muda. Saya masih tetap muda sekarang ya enggak? Oke. Pak Untung senang karena saya selalu terawat baik. Kelebihannya dosen, guru tuh di situ. Makanya sudah jadi guru sekolah minggu karena selalu awet muda. Nah saudara-saudara, ini yang saya mau cerita. Karena masih agak muda waktu saya menjadi dosen muda di Sati, saya jadi kepala asrama putri. Saya masih ingat tuh asrama putri kami tuh kan ada 3 lantai tuh di Sati tuh, 3 lantai. Lantai 1, 2, 3 itu ada 10 kamar masing-masing 4 orang di dalam. Itu full semua. Jadi ya pokoknya sekitar 120 mahasiswi di situ. Dia adalah mahasiswi itu yang kemudian karena pacaran, ketemu sama cowok pacaran di kampus itu, lalu kemudian rame gitu ya, rame sama cowoknya. Kadang ribut di depan asrama, saya bilang ini, kau pergi atau saya pukul itu kau. Pergi sana, pergi. Jangan kau ganggu ini. Karena rame di depan asrama putri, saya bilang, kau belum menikah kau rame kayak begini. Tapi ada yang seru. Setelah berantem begitu, nangis. Aku mau pulang. Yang lain bilang, udah gak apa-apa. Ada yang datang, Mi, itu mau pulang Mami, itu mau pulang. Apa yang saya buat? Saya datang, ngapain? Kenapa? Saya mau pulang. Pulang. Saya bilang, kalau kau mau ikut Tuhan, kata Alkitab kau pikul salib. Kalau kau tidak bersedia pikul salib, kau pulang saja. Ini kita mau jadi hambanya Yesus Kristus. Yesus saja orang baik, dia menderita di salib sana. Kau pasti juga akan menderita. Dia bilang kita dipanggil tidak untuk diselamatkan, tapi untuk menderita. Kalau mau siap pikul salib, ayo kuliah. Iya Mi, baik. Padahal awal kayak sudah mau pingsan, akhirnya sembuh sendiri. Baik juga, memang kadang-kadang perlu kasih shock terapi kayak gitu. Itu dulu, kalau sekarang gak bisa. Saya bikin begitu, saya diviralkan. Sudah gak berlaku, itu zaman itu. Nah Bapak Ibu, saya pikir Yesus itu dia baik sekali. Sangat baik. 2 orang ini bikin, waduh mereka ngomong berkobar.
Coba ya bayangin, wah itu bagus. Ngomongnya sudah kayak gitu. Yesusnya menengai. Bapak Ibu, kita seharusnya bersyukur. Ada anugerah Tuhan buat kita. Di tengah-tengah kegagalan kita untuk memahami semua rencana Tuhan, Tuhan menerima kita di dalam anugerahnya. Dia izinkan mereka paham dan saya pikir kenapa nggak kasih tahu langsung bilang, liatin ini aku. Tapi dia memberi kepada mereka tanda yang kemudian mereka paham dengan membuat perjamuan. Bagian yang menggarisbawahi, hei kamu lihat kebangkitan itu adalah bagian dari ketuhanan Yesus Kristus yang tidak bisa dipisahkan. Memang dia harus mati di salib, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia menggenapkan firman Allah. Karena itu yang diharapkan adalah mari berjalan dengan Tuhan. Karena Yesus berjalan dengan dua orang ini. Di tengah-tengah pahitnya pergumulan mereka, ketidakpemahaman mereka, Yesus berjalan bersama dengan mereka. Ada yang menarik dari kisah ini. Kalau Bapak Ibu membaca tadi, saya sengaja membaca nama orang tadi. Firman Allah menyebut begini, di ayat yang ke-18, seorang dari mereka namanya Kleopas. Lalu kenapa tidak disebut nama yang lain? Apakah dia tidak penting? Coba, kira-kira ada yang bisa tahu siapa nama orang yang lain? Siapa nama orang yang lain di situ? Lukas seorang sejarawan, dia teolog. Dia seorang sejarawan, gak mungkin perkara detail gak dia sebutkan. Dia juga seorang dokter. Itu sebabnya waktu dia bicara mengenai perempuan yang sakit pendarahan, dia memberi detail dari penyakitnya. Lalu kenapa pada bagian ini Lukas seperti abai untuk menuliskan another name? Tidak pentingkah dia? Tapi justru bagian itu yang kemudian oleh banyak penafsir dikatakan Lukas sengaja untuk mengidentifikasikan orang lain itu mewakili semua yang baca, semua yang dengar kisah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mewakili semua kita yang hadir hari ini. Di dalam ketidakpercayaan kita, kesombongan kita yang merasa bahwa saya bisa melakukan lebih hebat. Ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita terhadap Tuhan. Kita menjadi orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi bersyukur peristiwa yang Yesus tunjukkan untuk menggenapi bahwa dia benar-benar hidup itu. Kemudian mengubah mereka. Mereka bersemangat kembali. Mereka kembali hidup lagi. Mereka kembali untuk mengenali, menyadari bahwa Yesus bersama dengan mereka. Sumber pengharapan itu sudah mendatangi mereka. Ayat pasal 24 ayat 31 sampai 34. Mata mereka menjadi terbuka, lalu mereka berlari menuju kembali ke Yerusalem. Mereka pergi untuk bersama-sama dengan 11 murid yang lain. Lalu mereka memberitahukan hal tersebut. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan mau kita untuk menerima pengharapan yang sama. Percaya bahwa Yesus yang bangkit itu, dia menyediakan pengharapan sekalipun kenyataan tidak sesuai. Dia menjadi bahan bakar pemberi semangat kehidupan ketika semangat kita hampir habis. Dia menjadi sumber kekuatan ketika kita menjadi lemah. Dia menjadi sumber kuasa ketika kita mulai ragu. Waktu pikiran kita hendak berkata, aku mau berhenti, aku tidak sanggup. Kebangkitan Yesus menjadi pengharapan buat kita. Kisah di Emmaus mengajak semua kita untuk menjadi orang Kristen yang otentik. Orang Kristen yang punya relasi dengan Tuhan. Orang Kristen yang perilakunya memuliakan Allah. Tidak boleh lagi berlari
dari Yerusalem ke Emmaus. Tidak boleh lagi hidup di dalam keraguan-raguan. Tidak boleh lagi hidup di dalam ketidakpastian. Karena sekali lagi kalau kita dekat dengan Tuhan dan tahu dan benar Yesus yang bangkit itu jalan bersama dengan kita, dekat dengan kita. Seharusnya kita tinggalkan semua Emmaus kita masing-masing dan balik ke Yerusalem. Mengalami kuasa kebangkitan. Walaupun sulit, kekristenan kita harus otentik. Kekristenan kita harus menjadi teguh. Kekristenan kita harus menjadi kuat. Saya mau mengakhiri dengan sebuah puisi yang ditulis oleh seorang yang bernama Claire. Puisi ini berjudul Email dari Tuhan. Tulisan itu mengatakan, anggaplah bahwa kehidupanmu adalah sebuah hutan belantara. Aku adalah Tuhan yang akan membimbing kamu. Aku tidak akan mengubah hutan belantara itu menjadi Disneyland. Namun aku akan membimbingmu melewati hutan belantara itu manakala hidupmu menjadi liar. Janganlah takut, melekatlah erat-erat kepadaku, sebab aku akan membantumu untuk melewatinya. Karena aku Tuhan yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Refleksi Paskah dari kisah dua orang yang berjalan ke Emmaus. Salah satunya adalah Kleopas, lainnya adalah kita. Semua kita diingatkan bahwa perjalanan rohani yang tidak benar akan mempengaruhi pikiran kita yang tidak benar. Perilaku kita juga menjadi tidak benar. Karena itu mari kita waspadai perjalanan iman tanpa kebenaran. Hidupkan diri kita untuk tahu firman, tapi mendalam di dalamnya. Mari kita ingat bahwa Yesus yang bangkit, Dia adalah Tuhan yang penuh anugerah. Dia mau pulihkan hidup kita. Kalau hari-hari ini kita rasa seperti sudah mau menyerah, Yesus sumber kasih karunia itu. Mari kita bersama-sama menjadi orang percaya yang merayakan Paskah dengan mengingat dua refleksi ini. Mari kita akan tundukkan kepala. Ya Tuhan, ingat kasih-Nya. Kita nyanyi lagu itu tadi yang kita nyanyi sebelum firman Allah. Lalu kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Yesus, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan rohani saudara. Kehidupan rohani akan sangat mempengaruhi keseharian kita. Yesus yang bangkit, Dia menyediakan pengharapan. Tapi pengharapan itu akan terjadi dari orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya, berjalan memahami Tuhan. Atas dasar firman Allah, tidak hanya dari pemahamannya sendiri. Ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Ingat kasih-Nya. Ya kasih-Nya mengubah hidup kita. Kasih-Nya selalu ada. Ya Yesus. Kali itu
antara Bapak Ibu yang hari ini datang, rasanya menjalani hidup saudara sangat berat. Urusan bisnis, masalah-masalah dalam keluarga, urusan-urusan relasi yang membuat saudara rasanya sudah mau menyerah. Rasanya ini saudara mau berhenti saja, saudara ingin mengakhiri kehidupan. Rasanya mau berlari karena tidak sanggup menanggung semuanya. Hari ini kebangkitan Yesus dari peristiwa 2 orang yang menuju ke Emmaus itu, Tuhan ada di situ, dia jalan dengan engkau. Kalau hari ini saudara mengalami kenyataan hidup yang sangat sulit, tapi saudara mau kuasa kebangkitan Yesus menjadi bagian saudara, bolehkah saya lihat saudara angkat tangan? Saya mau mendoakan saudara. Saudara mau mengatakan, ya saya perlu Tuhan kuatkan iman saya, perjalanan iman saya dalam nama Yesus. Tuhan, saya berdoa buat sekian banyak anak-anak-Mu ya Tuhan. Teguhkan iman mereka, perjalanan yang tidak mudah ini. Tuhan, berjalanlah bersama dengan mereka. Kali ini mereka tidak berjalan dengan kesanggupannya sendiri, tapi menyerah kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan memimpin hidup mereka dalam nama Yesus. Biar hari ini terjadi terobosan kuasa kebangkitan Yesus itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, mereka yang sakit sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami berdoa mereka dengan kebutuhan tertentu secara finansial, Tuhan cukupkan. Masalah-masalah relasi, Tuhan pulihkan semuanya. Kami datang kepada kasih karunia-Mu, kami datang kepada anugerah-Mu dan menaruh hidup kami. Tuhan, saya berdoa secara khusus, biar kami semua ingat kebangkitan-Mu memberi kemenangan untuk memandang hidup masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya, mari kita angkat tangan kita, percaya bahwa Tuhan memberi, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dia menyediakan semua yang terbaik yang kita butuhkan. Dia menyediakannya bagi kita, biar saudara akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kiranya kemenangan oleh karena kebangkitan Yesus menjadi bagian kami. Dan di dalam nama Yesus, semua yang berkemenangan bersama saya katakan amin. Tuhan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah.
kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah yang kekal adalah naunganmu, dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.